Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, ada sebuah salon kecantikan yang namanya begitu terkenal, Glamor Ayu. Dari luar, bangunannya tampak biasa, cat dinding berwarna krem yang mulai memudar, papan nama sedikit berkarat. Tapi entah mengapa, begitu orang melangkah masuk, suasananya berubah total. Wangi bunga melati bercampur aroma minyak rambut menyambut dengan lembut. Musik instrumental mengalun pelan, dan lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan yang menenangkan. Pemiliknya adalah seorang wanita bernama Bu Ratna. Usianya sekitar 50-an, tapi kulitnya kencang, wajahnya nyaris tanpa keriput, dan senyumnya selalu menawan. Banyak pelanggan yang bilang Bu Ratna itu awet muda banget, kayak gak pernah tua. Di balik sikap ramahnya, matanya sering berkilat aneh, seperti menilai orang bukan hanya dari wajahnya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, seorang pelanggan baru bernama Mira datang. Dia gadis berusia 23 tahun, pegawai toko pakaian di pusat perbelanjaan. Wajahnya cantik, tapi terlihat letih karena pekerjaan yang melelahkan. Mira ingin tampil lebih segar untuk ulang tahun pacarnya minggu depan. "Silakan, Dek, duduk di sini, biar Mbak cantik makin bercahaya," kata Bu Ratna sambil memegang pundak Mira. Sentuhannya terasa dingin. Anehnya, seperti dingin yang merayap masuk ke tulang. Mira duduk di kursi putar besar di tengah ruangan. Cermin besar di depannya memantulkan bayangan dirinya, tapi ada sesuatu yang ganjil. Ia melihat di sudut kaca di belakangnya, seolah ada siluet wanita berambut panjang berdiri diam. Saat Mira menoleh, tak ada siapapun. "Oh, Bu, ada orang lain ya?" tanya Mira, mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takutnya. Bu Ratna tersenyum tipis. "Ah, itu mungkin cuma bayangan lampu. Santai saja." Perawatan pun dimulai. Bu Ratna mengoleskan masker wajah yang terasa dingin dan wangi, sambil sesekali menatap mata Mira melalui pantulan cermin. Di sela-sela itu, terdengar suara bisikan samar di telinga Mira, suara perempuan lirih, seakan memanggil namanya. "Miraka, Mira Turjit." Jantungnya berdegup kencang. "Bu, tadi Ibu ngomong sesuatu?" "Tidak, Dek. Mungkin kamu ngantuk," jawab Bu Ratna sambil tersenyum, tapi matanya tajam, seperti sedang mengamati mangsa. Di luar, hujan mulai turun deras. Petir menyambar, membuat lampu salon berkedip sesaat. Pada momen kilatan itu, Mira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin, wajahnya sudah berubah pucat pasi, bibir membiru, dan di belakangnya, wanita bergaun merah dengan mata hitam pekat berdiri sambil menatap lurus ke arahnya. Mira menjerit kecil, tapi Bu Ratna segera memegang tangannya. "Tenang, sayang. Prosesnya hampir selesai. Kalau mau cantik, harus kuat." Seketika, Mira merasa tubuhnya lemas, kepalanya pusing, pandangannya mulai buram. Terakhir yang ia rasakan adalah tetesan hangat di pelipisnya, dan suara lirih Bu Ratna berbisik di telinganya. "Cantikmu akan bertahan, tapi ada harga yang harus dibayar." Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Seorang gadis ditemukan tewas tertabrak truk di jalan pulang dari salon. Wajahnya tetap cantik, seperti tidur, tapi ada senyum tipis yang membeku, dan di rambutnya masih tercium wangi melati. Orang-orang hanya bergumam, "Kasihan." Tapi aneh ya, yang ke salon itu kok sering banget kena musibah. Namun tak ada yang berani bicara lebih jauh, karena di kota kecil itu, semua tahu kecantikan dari Glamor Ayu bukanlah hadiah. Itu adalah kontrak. Dan sekali kamu duduk di kursi, Bu Ratna, nyawamu bukan lagi milikmu. Kalau mau, bab selanjutnya bisa mengungkap rahasia pesugihan Bu Ratna dan bagaimana darah korban dipakai sebagai sesaji. Tapi bab ini sudah membangun misteri dan ketegangan awal. Malam itu,
Hujan masih mengguyur kota kecil itu. Di dalam glamor ayu, lampu bagian depan salon sudah dimatikan. Hanya ada satu cahaya redup yang berasal dari ruang belakang. Di sana, Bu Ratna duduk bersila di lantai. Di hadapannya sebuah mangkuk besar berisi cairan merah, pekat darah, segar, aroma amis, bercampur wangi melati, memenuhi ruangan sempit itu. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil menyala, memantulkan bayangan Bu Ratna di dinding. Tapi, bayangan itu bergerak, tak sama dengannya. Ketika Bu Ratna menunduk, bayangannya di dinding justru menoleh, menatap lurus ke arah pintu. Di sebelah mangkuk, tergeletak sebuah sisir kayu tua, sehelai rambut panjang milik Mira yang tadi sore ia rawat, dan sepotong kain kecil yang masih basah oleh darah. Bu Ratna memejamkan mata, lalu mulai melantunkan mantra lirih. Sari ayu, raga kencang, jiwa tumbal, pengganti datang. Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi dingin, menusuk. Dari sudut gelap, asap tipis mulai membentuk wujud sosok wanita bergaun merah. Wajah pucat, mata hitam pekat, bibirnya tersenyum tipis. Satu sudah lunas. Bulan depan kau harus bawa yang baru, bisik sosok itu dengan suara berat, serak, seperti berasal dari dalam tanah. Bu Ratna menunduk hormat. Ya Nyai, akan saya siapkan. Cantik mereka adalah persembahan untuk panjenengan. Sosok wanita itu melangkah mendekat. Kakinya tidak menyentuh lantai, tapi setiap gerakannya membuat lilin bergetar. Dia meraih mangkuk darah, lalu menghirupnya perlahan. Aroma amis berubah menjadi wangi bunga yang menyengat, membuat kepala berkunang-kunang. Di luar salon, Rani, salah satu karyawan, baru saja kembali untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Ia tidak tahu kalau Bu Ratna masih di dalam. Saat hendak masuk, ia mendengar suara perempuan tertawa kecil dari ruang belakang. Tawa yang aneh, bukan suara Bu Ratna. Dengan langkah pelan, Rani mengintip dari celah pintu. Matanya membelalak. Ia melihat Bu Ratna berbicara dengan sosok wanita bergaun merah yang wajahnya seperti tidak manusia. Kulitnya retokretik seperti porselen tua, matanya gelap tanpa bola mata. Rani menutup mulut menahan teriak, tapi pintu yang ia sandari berderit pelan, dan kedua sosok di dalam berhenti bergerak. Siapa di sana? Suara Bu Ratna terdengar datar, tapi menembus ke tulang. Rani mundur selangkah, tapi tiba-tiba pintu terbuka lebar. Bu Ratna berdiri di ambang. Senyumnya manis tapi matanya kosong. Rani, malam-malam begini kok balik? Sini, ibu kasih minum. Teh biar hangat. Rani menggeleng. Wajahnya pucat. Maaf Bu, saya lupa tas. Sebelum ia sempat masuk, Bu Ratna meraih pergelangan tangannya. Cengkeramannya dingin, terlalu kuat untuk wanita seusianya. Kamu kan sayang sama ibu. Ya, kalau sayang, jangan pernah cerita apa yang kamu lihat tadi. Kalau kamu bicara, cantikmu akan cepat hilang, dan kau akan dipanggil. Rani mengangguk cepat, lalu buru-buru mengambil tasnya. Saat ia berbalik menuju pintu, ia sempat melihat ke cermin besar di dinding. Tapi di pantulan cermin itu, dirinya tidak berdiri sendirian. Ada wanita bergaun merah di belakangnya, tersenyum dengan gigi yang runcing seperti pisau. Rani menjerit dan berlari keluar, tak peduli hujan mengguyur tubuhnya. Di dalam salon, Bu Ratna menutup pintu perlahan, lalu kembali ke ruang belakang. Sosok wanita bergaun merah itu masih di sana, berdiri di sudut, sambil menatapnya puas. Bulan depan, darah yang segar lagi. Ratna, dan di luar sana, Rani tahu, ia tidak punya banyak waktu sebelum namanya mungkin masuk ke daftar korban berikutnya. Sejak malam itu, hidup Rani berubah. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbayang sosok wanita bergaun merah
yang dilihatnya di ruang belakang salon. Wajah pucatnya, mata hitam tanpa bola mata, dan senyum tipis yang terasa menusuk hati yang lebih mengerikan. Kini Rani sering melihat bayangan itu di cermin, bahkan di rumahnya sendiri. Saat ia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat di pantulan kaca ada sosok berdiri di belakangnya. Begitu, ayah menepul kesong. Tapi ketika menatap kaca lagi, sosok itu semakin dekat, hampir menyentuh bahunya. 3 hari setelah kejadian di salon, Rani memutuskan untuk menghindari Bu Ratna. Ia tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tapi teleponnya berdering berkali-kali nomor. Bu Ratna muncul di layar. Ia tidak berani mengangkat. Namun malamnya, sebuah pesan singkat masuk. Rani, ingat, rahasia itu milik kita. Jangan coba lari. Cantikmu milik ibu. Jari Rani bergetar saat membaca. Ia merasa seperti sedang diawasi. Keesokan harinya, Rani nekat menemui Sinta, temannya yang dulu juga pernah bekerja di salon Bu Ratna, tapi keluar tiba-tiba. Sinta awalnya ragu bicara, tapi setelah Rani menceritakan apa yang ia lihat, wajah Sinta pucat seketika. Aku keluar dari salon itu bukan tanpa alasan, Ron. Bu Ratna, dia punya pesugihan. Setiap bulan, 1 pelanggan akan mati. Darahnya dipakai untuk memberi makan Nyai itu. Makhluk yang kau lihat, Rani menelan ludah. Kalau kita cerita ke orang lain, Sinta menggeleng cepat. Nyai itu bisa datang lewat cermin, Ron. Dia akan menjemputmu, dan tubuhmu akan ditemukan dengan wajah cantik tapi tanpa darah. Rani merinding mendengarnya. Tiba-tiba, kaca kecil di meja kafe tempat mereka duduk berembun. Padahal, ruangan itu dingin ber-AC. Dari embun itu, perlahan-lahan muncul bekas jari yang menulis, Rani, bulan depan, giliranmu. Malamnya, Rani mencoba menutup semua cermin di rumah dengan kain. Tapi pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari kamar mandi. Ia berusaha mengabaikan, tapi suara itu semakin keras. Akhirnya, ia memberanikan diri membuka pintu kamar mandi, dan semua kain penutup kaca terlepas. Entah bagaimana, dari pantulan cermin besar di sana, Rani melihat dirinya, tapi wajahnya sudah pucat pasi, bibir membiru, dan di belakangnya wanita bergaun merah berdiri, kali ini sangat dekat, berbisik di telinganya, cantikmu akan abadi di dunia kami. Tangan dingin menyentuh lehernya. Rani menjerit dan terjatuh. Lalu cermin di hadapannya retak sendiri dengan suara nyaring. Saat ia membuka mata, sosok itu menghilang. Tapi di lantai ada tetesan darah-darahnya sendiri yang entah dari mana asalnya. Di tempat lain, Bu Ratna sedang duduk di kursi salon, menyisir rambutnya sambil tersenyum kecil. Di mejanya ada foto Rani yang dibakar setengah, dan di udara samar terdengar bisikan Nyai, bulan depan kita jemput dia. Sejak malam itu, Rani tak lagi bisa hidup seperti biasa. Setiap bayangan memantul di kaca membuatnya tertegun. Setiap kali ada orang menatapnya dengan terlalu lama, ia merasa napas mereka bukan hanya milik mereka. Seakan ada sesuatu di balik tatapan itu yang menilai, menunggu. Rasa takutnya berubah menjadi tekad yang dingin. Ia harus menghentikan ritual itu atau menunggu giliran kematian yang ditulis di cermin. Pagi yang dingin, Rani mengunjungi rumah Mbok Sri, seorang perempuan tua yang dulu sering mengantar kue ke salon. Mbok Sri tinggal bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah pasar. Rumahnya berbau rempah dan minyak wangi lawas. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti orang yang sudah melihat banyak rahasia kota. Aku dengar, Ron, kamu lihat sesuatu di salon, kata Mbok Sri tanpa basi-basi ketika Rani duduk. Rani menceritakan semuanya mantra di ruang belakang. Mangkuk darah, sosok bergaun merah yang muncul di cermin. Mbok Sri
mengangguk perlahan, lalu memandang Rani seperti menimbang nyawanya sendiri. "Dulu aku juga pernah dengar bisik-bisik begitu," kata Mbok Sri. "Akhirnya, bukan sekadar salon. Ada perjanjian lama. Bu Ratna bukan nama asli dia. Nama dulu Ratnawati, tapi dia pernah kehilangan sesuatu yang penting. Lalu dia cari jalan pintas. Dia memanggil sesuatu yang lapar. Makhluk itu makan darah, dan sebagai imbalannya, kulit dan rambutnya tak menua. Tapi perjanjian seperti itu selalu minta tumbal. Setiap bulan harus ada yang dibayar." Rani menunduk. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Mbok Sri menarik napas panjang. "Ada 2 jalan. Potong mata rantainya, hancurkan sesaji sebelum makhluk menerima, atau kembalikan kontrak ke tempat asalnya. Tapi itu berbahaya. Kamu butuh alat, kemenyan khusus, cermin perak tua yang belum disentuh bayangan, dan rambut atau benda yang mengikatnya, misalnya sisir tua Bu Ratna yang dia pakai waktu ritual. Tanpa itu, kamu cuma akan membuatnya marah." Rencana pun dibuat. Rani mengontak Sinta yang masih gemetar, tapi setuju membantu. Mereka menyusun strategi sederhana, mencuri sisir tua dan mangkuk kecil yang biasa dipakai Bu Ratna untuk menampung tetes-tetes darah, lalu menghancurkannya sebelum ritual bulan depan. Jika tidak mungkin menghancurkan, setidaknya mengurungkan upacara dengan menciptakan gangguan, sehingga makhluk tidak dapat menyatu dengan persembahan. Malam yang ditentukan dekat. Hujan tipis menemani langkah mereka menuju salon yang kini selalu tampak lebih gelap dari biasanya. Rani masuk dari pintu belakang. Sinta menjaga di luar sebagai pengintai. Di dalam, lampu-lampu mati. Hanya satu jendela kecil yang menyisakan garis cahaya ke lantai seakan salon sedang menahan napas. Di ruang tunggu, kursi-kursi rapi berbaris seperti gigi. Rani menggerakkan tangan menutup cermin kecil di meja resepsionis agar tak memantulkan sesuatu yang tak diinginkan. Ia merasa setiap sudut penuh pengawasan. Saat Rani membuka pintu menuju ruang belakang, aroma harum melati melingkupi. Tetapi kali ini ada bau yang lain. Besi, getirnya darah kering. Di ruang belakang, ia menemukan meja ritual. Mangkuk besar yang kemarin masih berisi darah kini kosong bersih. Namun ada bekas, noda samar lilin, padam, dan sisir kayu tua terletak di sebelahnya. Jantung Rani hampir meloncat dari dadanya. Ia mengangkat sisir itu perlahan. Kayu itu terasa berat, dan ketika ia menyisir udara, seutas bisikan menembus tanduk telinganya. Jangan ambil." Suara itu seperti ranting patah. Rani menggenggam. Lebih tepat saat itu, dari balik kegelapan, Bu Ratna muncul. Wajahnya cerah seperti selalu, tetapi matanya menyingkap jurang yang tak manusiawi. "Apa yang kau lakukan, Ron?" Suaranya halus, tapi ada panas di dalamnya seperti bara. Rani berpura-pura gugup. "Maaf, Bu. Aku cuma mau ambil handukku yang tertinggal." Ia menunduk untuk menutupi sisir di balik baju. Bu Ratna mendekat. Langkahnya sunyi. "Kalau siang sama ibu, jangan cari masalah. Tapi kalau memang ingin tahu, lihatlah ke cermin itu." Ia menunjuk sebuah cermin tua yang menggantung rendah di dinding. Bingkainya berornamen, peraknya mulai memudar. Cermin itu tak memantulkan ruangan begitu jelas. Bayangannya seperti tertelan kabut. Rani berusaha menahan napas di dalam pantulan. Bukan hanya dirinya dan Bu Ratna, tapi sebuah sosok samar di belakang Bu Ratna yang bergaun merah. "Nyai." Seketika, Bu Ratna mengulurkan tangannya ke arah sisir di tubuh Rani dan merebutnya. "Kamu bodoh, Ron. Kau pikir kaisaku bisa dirampas begitu saja?" Sambil mengambil sisir, ia menarik kain di meja ritual dan dari bawahnya muncul sebuah mangkuk kecil berbentuk mangkuk kue, penuh hingga tepi. Tetes-tetes merah mengkilap, bergetar. Rani merasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Di langit-langit,
Bayangan Nyai melengkung, seolah mencium bau makanan yang sedap. Sinta yang menjaga di luar melihat lampu kecil di ruang belakang menyala tiba-tiba. Lalu terdengar lantunan mantra. Ia berlari masuk menendang pintu, menjerit, "Berhenti!" Pertarungan kecil itu meledak. Bu Ratna menepiskan Sinta dengan satu gerak cepat yang tak terduga dari wanita tua itu, namun malah memberi kesempatan bagi Rani untuk memegang mangkuk kecil. Hatinya menghardik. Jika ia berhasil menjatuhkan mangkuk itu, mungkin Nyai tak bisa minum. Tapi begitu ia menyentuhnya, sesuatu menjalar melalui lengannya. Rasa dingin yang menusuk seperti ratusan jarum halus. Dari cermin, Nyai tertawa. Suara kebakaran halus yang menggerogoti akal. "Jangan, kau tak mengerti. Kau pikir memecah peralatan saja cukup? Ini bukan hanya benda. Ini adalah janji. Kau memutuskan untuk melawan, berarti kau rela bayar mahal." Rani berpikir cepat. Mbok Sri bilang cermin perak tua bisa menahan bayangan. Rani menoleh ke arah meja resepsionis. Ia melihat cermin kecil yang sudah ia tutup. Tanpa pikir panjang, ia menggulingkan kursi ke depan Bu Ratna, menyibakkan meja kecil, lalu melempar cermin kecil itu seperti batu ke mangkuk. Cermin itu pecah. Pecahan perak kecil menaburkan kilau di udara, dan cermin memantulkan sesuatu yang lain. Bukan Nyai, tetapi refleksi wajah Bu Ratna sendiri terlihat retak dan menua, seperti kulitnya pecah. Nyai meraung. Bunyi itu seperti guntur yang rapuh. Api dari beberapa lilin tiba-tiba berkobar lebih besar, membuat bayangan menari-nari liar. Bu Ratna menjerit marah. Matanya memancarkan kebencian yang dingin. Ia mengangkat tangan, mencoba menahan para perempuan. "Itu, kalian tak akan menang. Keindahan harus dibayar." Sinta mengambil kesempatan itu. Dengan keberanian yang dibiarkan oleh kepanikan, ia meraih sisir yang terlepas dari tangan Bu Ratna dan melemparkannya ke lantai. Kayu itu pecah menjadi dua. Tetes-tetes darah yang semula berkilau jatuh ke lantai kayu, membentuk lingkaran kecil. Nyai mendelik, lalu menerkam. Udara menekan telinga, suara seperti dentingan besi pecah. Cahaya lilin padam seketika. Dalam kegelapan itu, Rani merasakan sesuatu meraih tangannya, sebuah tangan dingin, tajam, menahan. Ia menggigit sampai terasa pahit di mulutnya. Suara tangisan mengisi ruangan. Ketika lampu darurat menyala kembali beberapa detik kemudian, entah siapa yang menekan saklar ruangan berubah menjadi medan kekacauan. Meja terbalik, lilin runtuh, dan di tengahnya Bu Ratna terjungkal ke belakang. Wajahnya pucat seperti kertas, rambutnya kusut, mulutnya terbuka, tapi dia masih hidup. Di samping Bu Ratna, mangkuk besar telah retak, dan sebagian kecil isi tumpah, membasahi lantai. Tetapi Sinta hilang. Rani menoleh panik. Di sudut ruangan hanya ada tanda, seperti jejak kain yang terseret, dan bau melati yang sangat pekat. Lalu, helong, pada meja ritual, ada sebuah barang yang tersisa. Potongan kain kecil yang bergaris sisa dari seragam Sinta tersangkut di paku. Rani merasakan dingin yang menusuk lebih dalam daripada sebelumnya. Nyai telah mengambil sesuatu sebagai balasannya. Bu Ratna merangkak. Matanya menatap Rani dengan campuran amarah dan ketakutan. Kalian tidak mengerti. Kau memutuskan rantai, tapi kau juga membuka gerbang. Dia marah. Dia akan menjemput yang berani menggugatnya. Rani menunduk melihat lantai yang basah. Tangan dan bajunya bernoda darah kering. Ia menutup mulut menahan tangis yang menekan. Di sudut ada sebuah kertas kecil, seperti fragmen surat tangan Bu Ratna yang gemetar, tak sengaja menjatuhkannya. Ketika terjungkal, Rani mengambilnya. Di kertas itu tertulis satu nama dan sebuah alamat nama asli Bu Ratna. Di bawahnya ada tanggal dan satu baris tulisan
tempat awal kubur di belakang rumah lama. Kembalikan janji atau pengganjal akan selalu menuntut. Di luar salon, hujan masih turun. Rani berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia pesta guncang antara lega dan kehilangan. Mereka berhasil merusak sesaji, setidaknya untuk malam itu, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Sinta hilang, entah ditarik kemana. Bu Ratna masih hidup, dan kini lebih mudah ditebak dia akan memburu situ sisa pembangkangan. Mbok Sri muncul dari kegelapan seperti bayangan lain. Tangan tua itu memegang seikat kemenyan yang telah dibakar. Kalian tidak seharusnya melakukannya sendirian, katanya lirih. Sekarang Nyai tahu ada yang melawan. Ia akan menguji batas. Kau harus pergi ke tempat asal perjanjian itu sebelum dia mengikat jiwa lain. Di sana kau mungkin bisa menutupnya. Tapi ingat, siapapun yang pernah disentuh perjanjian itu tak lagi lepas begitu saja. Rani menatap kertas dengan alamat itu. Ia merasakan sebuah keputusan membara di dadanya. Ia harus menemukan Sinta. Ia harus menutup pintu yang mereka buka. Tapi lebih dari itu, ia sadar sekarang bahwa memecah sesaji bukan akhir, itu baru permulaan. Di balik segala kekacauan itu, di sudut ruangan yang remang, cermin tua di dinding bergetar pelan. Di permukaannya, sekelebat bayangan merah melintas seolah makhluk itu sedang menimbang, memikirkan siapa korban berikutnya. Dan sebuah suara lebih lembut dari bisikan, namun mengusik sampai ke akar jiwa, berbisik tanpa suara. Kau berani melawan? Bagus. Pertandingan baru saja dimulai. Hujan sudah reda, tapi malam masih pekat. Lampu jalan jarang menyala di bagian kota itu, membuat bayangan pohon terlihat seperti tanggen-tanggen panjang yang siap meraih siapapun yang lewat. Rani menggenggam erat kertas kecil yang ia ambil dari salon alamat rumah lama milik Bu Ratna. Alamat itu membawanya ke sebuah daerah tua di pinggiran kota, di mana rumah-rumah kosong sudah dimakan lumut. Udara di sini berat, seperti ada sesuatu yang membebani dada. Jalan tanah basah mengarah ke sebuah rumah besar yang catnya mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup papan. Tepat di belakang rumah itulah yang diceritakan Mbok Sri sebagai tempat awal mula perjanjian. Rani tidak sendirian malam itu. Mbok Sri bersikeras ikut, membawa tas anyaman berisi kemenyan, botol air yang katanya sudah dibaca doa, dan sebuah cermin kecil dengan bingkai perak yang kusam. Kalau dia muncul, pandangi dia lewat cermin ini. Jangan tatap langsung, pesan Mbok Sri sambil menatap tajam. Makhluk itu menyukai mata manusia. Kalau kau menatapnya tanpa perisai, dia bisa masuk dan tinggal di dalam kepalamu. Rani hanya mengangguk, hatinya berdegup kencang. Begitu mereka melewati pagar kayu rapuh. Di belakang rumah, bau tanah basah bercampur aroma melati menyambut. Bau itu terlalu kuat untuk wangi bunga biasa. Di tengah pekarangan, ada gundukan tanah yang ditandai batu hitam tak berukir. Pohon beringin tua menjulang di sisinya. Akar-akarnya seperti urat yang mencengkeram tanah. Ini dia, Pesik Embok. Sri, dulu di sini dikubur perempuan yang mati bunuh diri karena kecantikannya dirusak orang. Ratnawati Bu Ratna menemukan tulangnya, lalu membuat perjanjian. Nyai itu menumpang di tulang ini. Rani menelan ludah. Kalau kita hancurkan tulangnya, perjanjian berakhir. Mbok Sri menggeleng. Tidak semudah itu. Kalau tulang dihancurkan tanpa upacara, Nyai bisa lepas dan mencari tubuh lain. Kita harus memanggilnya, lalu memutuskan janjinya. Mereka mulai membakar kemenyan. Asap putih berputar di bawah sinar bulan yang sayup tertutup awan. Mbok Sri mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Rani memegang cermin perak, memantulkan gundukan tanah itu. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Bau melati semakin tajam, membuat kepala pening. Dari asap yang memadat,
muncul sosok bergaun merah. Wajahnya pucat, retak seperti porselen tua. Rambutnya panjang terurai, matanya hitam legam. Ia tidak menyentuh tanah, tapi melayang perlahan mendekat. "Kenapa kalian mengganggu tidurku?" Suaranya berat, bergema seperti dari dalam sumur. Rani berusaha mengingat pesan Mbok Sri. Ia menatap lewat cermin. Di pantulan itu, Nyai tampak jauh lebih menyeramkan. Bibirnya sobek sampai ke pipi, giginya panjang seperti jarum, dan tubuhnya berlumur darah yang menetes ke tanah. "Kembalikan Sinta," teriak Rani. Suaranya bergetar. Nyai tersenyum miring. "Sinta manis, darahnya segar. Dia milik perjanjian. Kalau kau mau dia kembali, ganti dengan dirimu sendiri." Rani melangkah mundur, tapi Nyai tiba-tiba menghilang dari cermin dan muncul di belakangnya. Nafasnya dingin menyentuh leher Rani. Mbok Sri sepat-sepat menaburkan garam dan memercikan air doa ke tanah. Nyai berteriak. Suara itu memecah keheningan malam. Tanah di bawah gundukan itu retak, memperlihatkan tulang belulang yang dibungkus kain merah pudar. "Rani, ambil kainnya. Itu pengikatnya," teriak Mbok Sri. Dengan tangan gemetar, Rani meraih kain itu. Begitu kain tercabut, Nyai meringis marah. Tubuhnya mulai retak seperti kaca pecah. Tapi justru di saat itu, angin berputar kencang, dan dari tanah keluar tangan hitam yang menarik kaki Rani. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi tarikan itu kuat. Mbok Sri mencoba menariknya, sementara Nyai tertawa keras, tawa yang menggema di telinga dan kepala. "Kalau kau bawa pengikatku, berarti kau bawa aku bersamamu selamanya." Rani akhirnya berhasil melepaskan kaki dari genggaman tangan itu, tapi kain merah di tangannya terasa berdenyut, seperti memiliki detak jantung. Nyai memandangnya dengan tatapan haus. "Kita akan bertemu lagi, cantik," bisiknya. Lalu tubuhnya hancur menjadi asap hitam yang terserap ke dalam kain itu. Sunyi kembali. Tapi Roni tahu ini bukan akhir kini. Ia membawa bagian dari Nyai. Dan di suatu tempat yang tak terlihat, Sinta mungkin masih hidup, terjebak di dunia yang Nyai kuasai. Udara malam itu lebih sejuk dari biasanya, tapi ketegangan di antara Rani dan Mbok Sri membuat darah mereka terasa panas. Di depan mereka, cermin perak tadi diletakkan di tengah lingkaran garam. Kemenyan mengepul tebal, aromanya seperti kabut yang menelan suara. Kain merah yang mereka ambil dari kuburan yang masih berdetak samar seperti jantung kecil dibungkus di tangan Rani. "Ingat," kata Mbok Sri sambil menatap mata Rani. "Di dalam sana, waktu dan kenyataan tak sama. Kau tidak boleh memandang sesuatu terlalu lama. Kalau Nyai melihatmu benar-benar, ia akan masuk ke dalam kepalamu. Pakailah cermin ini sebagai perisai lihat lewat permukaannya, bukan langsung ke matanya." Rani mengangguk meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Nama Sinta bergema di kepala. Sahabatnya yang tertarik ke dalam kegelapan malam itu. Rani menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Mbok Sri meletakkan tangan keriputnya di pundak Rani sejenak, lalu memulai nyanyian kuno. Kata-kata itu seperti doa dan kutuk sekaligus. Udara berputar, permukaan cermin beriak seperti air. Refleksi Rani bergelombang, lalu terpikat. Di dalamnya terbuka lorong panjang gelap yang dipenuhi bayangan-bayangan orang-orang yang menatap balik. Wajah mereka seperti terbuat dari kabut. Rani menutup mata, menggenggam kain merah, lalu melangkah. Dunia di dalam cermin bukan dunia yang Rani kenal. Di sana langitnya terbalik, tanahnya berkilau seperti kaca retak. Suara-suara yang tak jelas berbisik dari segala arah, memanggil nama-nama lama Mira, Pak Joko, Mbak Lina, nama-nama yang Rani hanya pernah dengar sebagai cerita penduduk kota. Mereka berjalan seperti bayangan yang masih setengah ingat, menatap
Rani dengan harap dan rasa takut Rani. Suara lembut terdengar dari kejauhan. Sosok Mira muncul, wajahnya pucat, tapi matanya masih memancarkan keinginan untuk hidup. Kau datang. Terima kasih. Rani hampir terseduh. Ia ingin memeluk semua orang itu, menarik mereka semua keluar. Tapi sesuatu menahan setiap kali tangannya menyentuh salah satu dari mereka. Rasa dingin merayap hingga ke tulang. Box 3 pernah belang, kontak langsung. Tanpa pengikat bisa membuat jiwa-jiwa itu tersedot kembali oleh Nyai. Rani menahan diri, hanya memandang lewat permukaan kecil, cermin di tangannya, seperti yang diajarkan mereka menonton. Rani ke dalam labirin cermin pilar-pilar tinggi yang memantulkan 1000 wajah. Di setiap pantulan ada versi berbeda dari mereka. Versi yang menangis, versi yang tertawa, versi yang menjerit. Waktu terasa memanjang. Setiap langkah seperti berjuang melalui mimpi buruk. Suatu saat, mereka sampai di sebuah ruangan besar, sebuah aula kaca dengan langit-langit yang berkelopak seperti bunga terbalik. Di tengahnya, tergantung seperti sarang, sebuah cangkang dari pecahan cermin menahan seseorang. Di dalamnya, tubuh Sinta terlihat melingkar. Matanya tertutup, napasnya tipis, seperti remuk. Rambutnya tersibak, dan kain seragam yang tersisa menempel pada cangkang itu. Ia terlihat hidup, tetapi bukan sepenuhnya. Sinta. Rani menjerit dan melangkah maju. Namun sebuah tirai kabut melintas, memberi jarak antara mereka. Kemudian, Nia datang muncul dari permukaan cermin seperti asap hitam yang mengambil wujud. Di sini, tubuhnya jauh lebih mengerikan. Mulut yang melengkung sampai ke pelipis, gigi seperti jarum, dan mata hitam yang tak memantulkan apapun. Ia menatap Rani dengan segenap kebencian yang tampak seperti bara. Kau berani masuk, manusia kecil. Suaranya bergema, tidak menempel pada satu tempat. Kau membawa pengikatku. Kau pikir itu akan cukup? Rani merasakan kain merah di tangannya berdenyut kuat, seolah sesuatu di dalamnya bereaksi pada kehadiran Nyai. Sinta di dalam cangkang berguncang sedikit, matanya berkedip samar. Lepaskan Sinta, seru Rani. Ambil aku saja. Ambil nip atau kecantikanku, aku mau asalkan Sinta hidup. Nyai tertawa. Suaranya seperti gesekan kaca. Perjanjian lama bukan tentang keinginan. Ia tentang keseimbangan. Kau datang menawarkan bagian dari dirimu, tapi kau tidak tahu betapa mudahnya janji itu diterjemahkan. Seketika, ruangan berputar. Ilusi muncul. Rani melihat ulang hidupnya. Wajahnya di cermin saat masih kecil. Cermin-cermin di salon. Tatapan Bu Ratna. Waktu di ruang ritual. Semua itu disentuh oleh tangan bayangan hingga memudar. Nyai menyentuh cangkang yang menahan Sinta, dan bayangan Sinta menghitam. Rani merasakan kepanikan hampir menenggelamkannya. Mbok Sri berteriak dari belakangnya kata-kata mantra yang menahan batas antara dunia, tetapi suara itu menjadi jauh. Rani tahu ia harus bertindak cepat. Ia tidak bisa melukai Sinta, tapi mungkin ada cara lain. Pengikat yang mengikat Nyai ke tulang di kuburan. Kain merah itu adalah kuncinya. Ia mengambil napas, lalu mengeluarkan sebuah pisau kecil yang selalu ia bawa, bukan untuk membunuh, hanya untuk memberi sedikit darah sebagai pengikat. Di dunia nyata, tindakan itu akan terdengar mudah. Di sini, rasanya seperti memeras jiwa. Rani menusuk ujung jarinya sendiri. Hanya sedikit cukup agar satu tetes darah mengalir ke permukaan kain. Darahnya menghitam sejenak lalu menerap, membuat kain merah bergetar keras dengan darahku. Aku ikat kembali janji ini, bisik Rani pada kain itu. Lebih kepada dirinya sendiri daripada pada Nyai. Ia merasakan panas menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh seperti tali yang mengait pada sesuatu yang jauh. Rani mendekati cangkang yang menahan Sinta dengan setengah berlutut. Kain merah
di sekitar cangkang, mengikat simpul yang Mbok Sri pernah ajarkan padanya di pasar simpul untuk menuntun bukan menahan. Kain itu menyala sebentar, memancarkan kilau lembut, lalu menjerit sebuah suara yang bukan suara manusia, bukan suara binatang melintasi ruang itu. Cangkang retak pelan, mungkin oleh kekuatan pengikat yang kini berbalik. Ia memukul dengan gelombang hitam yang mencoba menjauhkan segala sesuatu yang hidup. Pilar-pilar cermin bergoyang, serpihan terlepas dan menari di udara seperti ribuan mata. Rani menutup mata, menahan terjangan itu dengan tubuhnya sendiri. Di dalam kekacauan, tangan Sinta bergerak. Ia membuka mata, menatap Rani dengan penglihatan yang setengah kosong. "Rani, kau gila," ucap Sinta lembut, suaranya serak seakan tidak pernah dipakai. Rani meraih tangan Sinta dan menariknya. Itulah momen yang menentukan. Apakah mereka bisa keluar atau terjebak selamanya? Mereka berlari melalui lorong-lorong sermin, mengejar pantulan pintu yang menuju permukaan. Di belakang mereka, suara Nyai seperti guntur memecah kaca. Beberapa pantulan mereka berubah menjadi makhluk yang meniru langkah, mencoba menahan mereka. Setiap kali Rani menoleh, ia melihat versi dirinya, sebuah Rani yang tak punya wajah. Rani yang sudah ditelan keindahan berusaha menggapai tangan Sinta ketika hampir sampai pada pintu. Sebuah bayangan besar menutup jalan mereka. Bu Ratna muncul bukan lagi manusia biasa, tetapi bayangan dirinya yang setengah hancur. Matanya bukan lagi penuh keanggunan. Ada rasa putus asa yang dalam di sana. "Kenapa kau bantu mereka?" Suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Adalah jalan. Aku tetap hidup. Jika kau ambil semuanya, siapa yang akan melindungi cantikku?" Rani menatapnya. Di antara amarah dan kesedihan Bu Ratna, ada sesuatu yang lain, rasa bersalah yang menyamar karena apa yang ibu lakukan menyakiti orang lain. "Aku tidak mau dengar lagi. Ada lagi korban." Bu Ratna meraih dan mencoba menahan Rani. Tiba-tiba, Rani merasakan tarikan hebat kain merah di tangannya, menahan seolah ada tali yang menarik dari jauh. Mbok Sri di luar, dengan napas terakhir dari nyanyian, tampak menarik dari sisi lain. Kemenyannya hampir habis, suaranya hampir padam, tapi ia terus berjuang. Dengan sisa tenaga yang ada, Rani menendang Bu Ratna, melepaskan genggamannya. "Kembalikan Sinta," pekiknya, lalu menoleh ke cermin yang menjadi pintu keluar. "Mbok, tarik sekarang." Mbok Sri mengeluarkan teriakan yang sama kerasnya dengan tanah gemetar. Dari luar, cermin perak bergetar hebat. Permukaan yang tadinya berair kini menyempit menjadi lubang kecil. Rani menoleh tidak. Ada waktu lagi. Ia menggenggam Sinta, menekuk tubuhnya, lalu berlari secepat yang bisa. Di belakangnya, Nyai mengeluarkan lolongan yang menembus kehampaan. Mereka meloncat melalui permukaan yang menutup seperti mulut. Rani merasakan seperti ada tangan besar mencoba meraih kaki mereka. Satu tarikan kuat hampir membuatnya terseret. Kembali, dengan melawan segalanya, Rani menyeret Sinta keluar dari lubang itu. Kain merah menggelegak di udara. Lalu entah bagaimana dengan letupan kecil yang seperti kaca pecah di kejauhan mereka terlempar ke sisi lain. Rani membuka mata di hadapan. Mbok Sridi, pekarangan rumah tua, lingkaran garam masih menyala. Kemenyan meleleh dan wangi melati yang tajam masih memenuhi udara. Dia menggenggam Sinta yang terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal. Sinta membuka mata perlahan, namun bola matanya kosong, sedikit seolah ada bagian dari dirinya yang belum kembali sepenuhnya. Di seberang jalan, salon yang dulu tampak utuh, kini terlihat remuk cermin di jendela pecah. Dan di salah satu potongan kaca, Rani melihat bayangan yang membuat darahnya membeku. Cermin itu tidak memantulkan wajahnya. Ia menoleh cepat ke cermin mobil, ke jendela toko, ke segala permukaan mengilap. Tidak ada satupun yang menunjukkan pantulan dirinya. Sinta duduk
mendadak hening, memegang kepala, lalu menatap Rani dengan mata yang basah. Kenapa aku tidak bisa? Rani merasakan tangannya dingin. Ia mengangkat tangan ke wajahnya. Meraba tetap nyata, tetap bergetar. Tetapi ketika ia menoleh ke cermin perak kecil di tangan Mbok Sri yang masih tersisa, permukaan cermin itu kosong. Tidak ada pantulan. Sebuah hampa seperti lubang menatap kembali. Mbok Sri terduduk. Napasnya berat. Itu harga kau ikat pengikat dengan darahmu. Sebagian bayangan itu kini melekat padamu. Kau membawa bagian dari dia sehingga ia tak bisa sepenuhnya pulang. Kau menyelamatkan Sinta, tetapi kau tukarkan sesuatu. Sinta menangis pelan. Suaranya, malam itu udara berat seperti kain basah. Kota kecil itu terasa lebih senyap dari biasanya. Bahkan enjing-enjing pun menahan gonggongan. Rani, Sinta yang masih lemah, dan Mbok Sri berkumpul lagi di rumah tua yang menjadi saksi ritual sebelumnya. Di meja tersusun rapi sisa kemenyan, potongan cermin perak, dan kain merah yang kini tidak lagi hanya kain. Ia berdetak halus seperti jantung yang lelah. Mereka tahu malam ini adalah penentuan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Sinta dengan suara yang masih bergetar memandang Rani. Kalau kita gagal, apa yang akan terjadi? Tanyanya pelan. Suaranya serak seperti orang yang kebanyakan berbisik di dunia lain. Rani memandang sahabatnya dan menggeleng pelan. Kalau kita gagal, aku tidak bisa menerima hidup dengan membiarkan orang lain jadi korban. Aku rela bayar apapun. Suaranya tegas, namun di dalamnya ada ketakutan. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk nama-nama yang mungkin belum sempat keluar dari daftar. Mbok Sri menutup mata sejenak, lalu berkata, malam ini kita akan kembalikan apa yang pernah dicuri. Bukan hanya tulang, bukan hanya nama, tapi janji itu sendiri. Tapi ingat, janji tak boleh dibatalkan dengan kebencian. Harus ada pengakuan, ada penebusan, dan yang paling penting, harus ada yang mau menerima tukaran. Mereka berjalan ke salon yang kini sudah remuk jendela-jendelanya, seperti mulut yang patah. Potongan kaca berserakan seperti serpihan kenangan. Bau melati masih menggantung di udara, tetapi kini ada bau lain, hangus dan debu. Di dalam, di antara kursi-kursi salon yang roboh, Bu Ratna duduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya menahan darah matahari yang pernah membuatnya selalu terlihat muda. Ia tampak seperti orang yang habis menangis lama. Ia juga tampak seperti orang yang sudah bosan menangis. Ketika Rani melangkah masuk, Bu Ratna menatapnya bukan dengan keanggunan, tapi dengan penyesalan. Kau datang sampai sini. Suaranya tipis. Sudah waktunya berakhir. Rani tidak menjawab, hanya mendekat, menahan setiap gemetar. Di meja Bu Ratna ada secarik surat lusuh, tulisan lama, tinta pudar. Sinta tanpa sengaja membacanya dan mendesah. Ini suratnya dari saat ia pertama kali membuat perjanjian. Kata-kata di surat itu seperti duri. Ada permohonan, ada janji, ada nama yang ditulis oleh tangan yang takut. Di sana tertulis juga nama perempuan yang dikubur, bukan musuh Bu Ratna, melainkan saudaranya sendiri. Seorang perempuan yang dicurigai mencuri kebahagiaan keluarga. Ratnawati, menurut catatan itu, tak pernah bermaksud membawa bencana. Ia ingin memperbaiki satu hal dalam hidupnya. Lalu semuanya berubah menjadi ringkih. Bu Ratna menunduk. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Setiap kali aku mencoba, Nyai menagih lebih banyak. Aku hanya manusia yang takut tua, Ron. Tetapi kini, aku melihat wajah-wajah itu. Mereka bukan nomor, mereka manusia. Rani melihat ada retakan kecil di suara Bu Ratna. Di antara amarah dan kebencian, ada penyesalan murni. Namun, penyesalan tidak bisa menghapus luka. Pilihan harus diambil.
Mbok Sri membuka kantong anyaman, mengeluarkan seutas benang perak yang sudah dipenuhi doa. Ini bukan alat untuk membunuh, ini alat untuk mengikat kata-kata yang pernah diucapkan. Kalau kau ingin menutup gerbang, seseorang harus mengikat janji baru. Janji yang bukan untuk keuntungan, melainkan untuk menanggung. Akibat pengikat ini akan menuntun makhluk itu kembali ke asal. Tapi siapa yang menjadi jambatan harus rela jadi rumah sementara. Itu adalah harga yang adil bagi penebusan. Semua menatap satu sama lain. Hening menekan, seperti tatapan yang ingin menakar keberanian. Rani tahu ada dua jalan. Menuntut Bu Ratna, menyerahkan dirinya, atau menawarkan dirinya sendiri. Tawaran untuk mengorbankan Bu Ratna terasa benar. Tetapi rasa manusiawinya berkata lain. Bu Ratna bisa memilih sendiri jalan penebusan. Siapapun yang memilih, tak ada yang kembali tanpa kehilangan. Bu Ratna berdiri dengan satu keputusan yang tiba-tiba. Matanya berkaca. Aku yang memulai. Aku yang harus mengakhiri. Suaranya mantap, walau napasnya bergetar. Aku akan jadi rumahnya. Aku akan memanggil Nyai ke tubuhku. Lalu kalian ikat janji itu pada tubuhku. Jika ini salah, hukumilah aku. Tetapi jangan biarkan lebih banyak nyawa yang tak bersalah menderita karena aku. Sinta menoleh ke Rani, matanya penuh takut. Apa kau yakin? Kalau ibu menyerah, bagaimana kita tahu Nyai tak akan pindah ke orang lain? Mbok Sri mengangkat tangan. Nyai bisa menempel pada siapa saja yang tercemar oleh perjanjian. Tapi pengikat perak bisa menyaring. Kalau dilakukan dengan benar, ia akan memaksa Nyai kembali ke asal ketulang yang dulu ia tempati dan menutupnya di sana. Itu butuh keberanian dan pengorbanan. Rani menatap Bu Ratna. Di wajahnya bukan lagi perempuan angkuh yang mengejar kekalutan, tapi perempuan tua yang tampak luluh. Kalau ibu setuju, aku tidak mau ibu jadi dikorbankan hanya karena penyesalan. Ada cara lain? Suaranya melemah. Bu Ratna memejamkan mata. Ketika ia membuka kembali, ada keteguhan lain di sana. Aku sudah memilih. Biarkan aku menutup pintu ini. Biarkan aku membayar. Ritual dimulai. Mbok Sri menata cermin perak di tengah lingkaran garam, menabur wewangian dan doa-doa lama. Rani memegang kain merah yang kini terasa jauh lebih berat. Sinta memeluk diri sendiri, seperti anak yang kedinginan. Bu Ratna duduk di kursi salon yang dipindahkan ke tengah lingkaran. Wajahnya terangkat menatap langit-langit, remuk. Ia mulai memanggil nama, bukan lagi untuk memohon, melainkan untuk memanggil Nyai. Nama yang pernah ditulis di surat, nama yang belum sepenuhnya ia sebut selama ini. Asap kemenyan membentuk lingkaran putih di udara, lalu kabut berubah pelan menjadi sosok merah yang pecah-pecah. Nyai datang bukan dengan lembut, ia datang liar, haus, meraung seperti angin yang merobek tirai. Penampakan malam mulam, lalu seketika mengamuk. Cermin-cermin di ruangan memantulkan ribuan mata yang menatap. Kursi-kursi bergoyang dan bau melati memenuhi udara seperti serangan. Bu Ratna menatap Nyai dengan mata yang tidak gentar. Ia menantang makhluk itu bukan dengan kecantikan, tetapi dengan pengakuan. Aku yang memanggilmu, aku yang berjanji. Ambil aku, ambil semua yang kau minta dari aku, tapi kau akan pergi kemana kau berasal. Kau akan kembali ke tanah, dan kau tidak akan lagi mengusik mereka yang tak bersalah. Nyai mendekat. Wajahnya menempel pada Bu Ratna seperti kabut yang menempel pada kaca, menanggapi dengan tawa yang mengiris. Jangan berani menipu Ratnawati. Janji harus dibayar. Kau harus isi tempat itu. Kau pikir kekenyangan di dunia ini bisa lenyap begitu saja? Di saat itulah Rani, dengan tangan yang gemetar namun pasti, membuka kain merah. Ia menaruhnya di depan Bu Ratna. Lalu dengan suara yang serak tetapi tegas, mengikat kain itu
dengan benang perak. Mbok Sri melantunkan mantra penuntun, sebuah nyanyian yang bukan untuk memaksa, melainkan untuk menuntun. Benang perak berkelip seperti ikan kecil di air. Satu demi satu, kata-kata mengikat tubuh makhluk, dan kata-kata itu menerobos kebusukan janji lama. Ritual mengubah penggunaannya dari memberi makan menjadi mengikat kembali. Nyai meraung marah. Ia menerjang sebuah kilatan gelap, mencoba menelan Bu Ratna sepenuhnya. Darah udara terasa dingin, namun seketika sesuatu terjadi. Kain merah yang selama ini menjadi sumber kekuatan Nyai kini menjerit seperti benda hidup ketika diputar bersama. Benan, cahaya kecil memancar, lalu seperti angin besar, pusaran itu menyeret Nyai menuju kain tadi. Nyai berontak, menempel pada tubuh Bu Ratna dengan cengkraman yang semakin kuat, berusaha keluar, menggeliat untuk memakan suara-suara lain. Bu Ratna meneteskan air mata. Ia tersenyum samar, meski mukanya menegang. Pergilah, pergilah dari hidup mereka. Ambil aku, bukan mereka. Ia menahan tangis, menahan jeritan yang merayap dari dalam. Rani menitikan sedikit darah dari ujung jarinya ke benang perak, bukan sebagai barter, tapi sebagai saksi yang mengikat. Benang itu menggelap sejenak, lalu mengeras seperti logam yang menempel pada kain. Sinta, meskipun masih lemah, menyanyikan lagu kecil yang biasa dinyanyikan ibu mereka di pasar. Sebuah lagu penenang yang tak terlihat hebat, tetapi tampak menenangkan. Aura di ruangan itu, dengan satu tarikan terakhir, Mbok Sri memimpin ucapan penutup. Lingkaran garam bersinar, kain merah menggulung bagaikan pusaran, lalu dengan bunyi seperti cermin yang remuk 1000 kali, semua mereda. Nyai diseret masuk ke dalam kain yang kini menghitam, menjerit dalam suara yang terdengar seperti seluruh daun gugur sekaligus. Kain itu menjadi sesak lalu mendidih, lalu mengalami ledakan kecil cahaya putih. Ketika asap menghilang, ruang itu sunyi. Sunyi yang lain, bukan sunyi kosong, tetapi sunyi yang berat, seperti nafas lega. Di lingkaran, Bu Ratna terjatuh. Tubuhnya lemah, tapi tidak lagi diisi oleh kehadiran yang asing. Di wajahnya ada garis damai. Ia tersenyum tipis, lalu menutup mata untuk selamanya. Rani merasakan tubuhnya runtuh, tapi bukan karena kekecewaan. Ada rasa lega yang dalam, seperti beban yang ditarik dari punggung. Namun, ada juga harga yang harus dibayar. Ketika Rani menoleh ke cermin perak yang dipakai Mbok Sri, permukaan itu gelap, bukan karena kotor, tapi karena lengkungan kosong yang menatap kembali. Rani tidak lagi melihat bayangan dirinya dengan cara biasa. Ia memang menyelamatkan banyak jiwa, tetapi sebagian dari itu menempel padanya. Sebuah pengingat bahwa beberapa hal tidak pernah kembali utuh. Sinta merangkul tubuh Bu Ratna yang sudah tak bernyawa. Menangis, suaranya pecah. "Maafkan kami," ia berbisik. Tangan gemetar menyentuh dahi perempuan yang pernah menjadi sebab luka. "Maafkan kami karena memaksamu untuk memilih." Mbok Sri menarik napas panjang, lalu duduk. Kepalanya tertunduk. Ia menebus, dan itu membuat ruang aman. Tetapi kita harus menguburnya kembali dengan layak, tanpa cermin, tanpa nama yang bisa memanggil. Kita akan mengganti salon menjadi tempat yang menumbuhkan hidup, bukan mengambilnya. Mereka mengangkat tubuh Bu Ratna dengan perasaan campur aduk antara belas kasih dan kemarahan, antara kehilangan dan lega. Di luar, bulan menampakkan dirinya perlahan. Angin malam membelai wajah mereka seperti isyarat baru. Di tanah belakang rumah tua, mereka menggali lagi gundukan lama, kini dengan doa-doa yang tidak meminta lagi keuntungan. Mereka mengubur kain merah yang kini dingin, membekar sisa-sisa cermin yang masih bisa memantulkan, dan menaburkan tanah hingga rata. Beberapa minggu kemudian, salon itu dibersihkan, kursi-kursi dipindah, kaca pecah,
diganti oleh jendela-jendela yang sederhana, akan tetapi tidak ada lagi papan nama Glamor Ayu. Sebagai gantinya, sebuah taman kecil tumbuh di depan. Bunga melati ditanam di deretan, tetapi bukan untuk menipu. Melati itu ditanam sebagai ingatan, bukan sebagai umpan. Warga mulai menaruh pot kecil bunga di sana, sebagai tanda penyesalan dan pembaruan. Di antara bunga, selalu ada satu pot tanpa bunga. Itu tempat untuk mengingat mereka yang sudah pergi. Rani hidup dengan perubahan yang tak mudah. Ia bisa melihat, ia bisa tertawa. Tetapi ketika ia berdiri di depan cermin, tidak ada bayangan yang menatap kembali. Di awal, itu membuatnya merasa ganjil. Ia takut, lalu marah, lalu merindukan pantulan itu seperti merindukan hal kecil yang akrab. Namun, lama-kelamaan ia belajar menilai dirinya lewat mata orang lain, lewat tawa Sinta, lewat senyum anak-anak di pasar, lewat tatapan Bot Sri yang penuh penghormatan. Ia sadar bahwa pantulan di cermin bukanlah keseluruhan dirinya. Ia ingin bekas peristiwa itu di dadanya, sebuah bekas yang menolak, hilang, tetapi bekas itu menjadi tanda bahwa ada yang berani menolak. Keindahan yang dibayar dengan nyawa. Sinta perlahan pulih. Beberapa ingatannya kembali, beberapa lainnya tetap samar. Ia kadang menyentuh foto-foto lama, lalu menangis karena ada lubang pada memorinya. Namun, ia hidup. Ia bernyanyi di pasar, menerima kue dari Mbok Sri, dan kadang tertawa getir melihat Rani yang tak punya bayangan. Mereka hidup menggunakan sisa-sisa hari untuk membangun sesuatu yang tak lagi memakan korban. Di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah bekas gundukan, udara membawa harum melati samar. Rani menghentikan langkahnya sejenak, memejamkan mata. Ia tak takut lagi. Ia tahu itu bukan panggilan, tetapi kenangan. Ia menendang, membisikkan doa untuk semua yang pernah dipanggil, dan untuk perempuan tua yang memilih menanggungnya sendiri. Di ujung cerita ini, kota kecil itu pulih. Pelan, ada yang hilang, ada yang kembali, tetapi semuanya berubah. Tak satu pun ingin lagi menukar hidup hanya demi penampilan. Nama-nama yang dulu tercatat di daftar tidak lagi dipanggil setiap bulan. Mereka beristirahat tenang di tanah yang kini ditutup dengan doa. Bu Ratna pun yang menutup hidupnya dengan cara menebus, dikubur di tempat yang layak, bersama dengan selembar surat kecil yang menyatakan penyesalannya. Rani kadang berdiri di depan taman kecil itu, menatap pangga bunga melati yang kuncupnya melambai, seperti tangan yang melepaskan. Ia tidak menunggu bayangan lagi. Di dadanya ada bekas, di matanya ada sesuatu yang lebih besar dari pantulan, empati, dan tanggung jawab. Dan ketika seseorang baru datang ke kota, menanyakan salon yang dulunya terkenal, orang-orang hanya menunjuk ke taman, lalu berkata, "Di sana, dulu ada salon. Sekarang di sana, kita tanam bunga." Biarlah cantik itu berasal dari kebaikan, bukan dari Dera. Di malam-malam terakhir, ketika cerita ini mereda, sekilas ada yang melihat di salah satu jendela yang baru, di balik tirai tipis, ada bayangan rambut panjang melambai. Namun itu bukan bayangan yang haus. Ia terlihat seperti angin yang sedang beristirahat. Siapapun yang melihatnya merasa hangat, bukan terancam. Sebuah penutup akhirnya, bukan hanya untuk salon, tetapi untuk perjanjian yang pernah menelan terlalu banyak. Dan Rani, tanpa pantulan di cermin, berjalan ke arah taman. Ia menanam setangkai melati sendiri, menempelkan selembar kertas kecil di bawahnya bertuliskan satu nama, untuk mereka yang tak lagi bisa menuntut keindahan dari orang lain. Ia menutup matanya sejenak lalu tersenyum. Sebuah senyum yang nyata, bukan hasil cermin. Di dalamnya ada duka, tapi juga harapan. Karena terbaik bukan selalu kebahagiaan penuh, melainkan hidup yang dilanjutkan dengan rasa hormat
dan keberanian untuk memperbaiki.